Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummahat, amma ba'du. Ibu-ibu yang kami muliakan, bapak-bapak, saudara-saudara yang kami hormati, jamaah subuh Masjid Izzatul Islam yang insyaallah semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama wajib kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kembali kita dihidupkan setelah tadi malam kita dimatikan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita diberikan nikmat sehat, nikmat kekuatan dan kesempatan sehingga kita mampu melangkahkan kaki, meninggalkan selimut tidur untuk melaksanakan ibadah yang paling berat dilaksanakan oleh orang munafik, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita, kehadiran kita pada pagi hari ini yang alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah sholat subuh dan akan kita lanjutkan dengan majelis ilmu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menyampaikan tausiah, izinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada pengurus Masjid Izzatul Islam yang telah memberikan kesempatan untuk bertausiah, yang sebetulnya lokasi saya ini di seberang Ulu 2, tapi karena di Ahad itu ada yang 5 kali, jadi dari sisi rekomendasi itu di luar jadwal yang tertulis. Jadi kebetulan kemarin dengan beliau silaturahim dalam rangka persiapan pelaksanaan Tabligh Akbar Maskurah di Masjid Sofia, yang mengajak para pengurus masjid dan yang lainnya untuk sama-sama memeriahkan peringatan menyambut Tahun Baru Islam 1447 Hijriah. Jadi terima kasih atas kesempatan ini. Pada hari ini kita sudah berada di tanggal 3 Muharram 1447 Hijriah. Tentu harapan kita dengan perpindahan tahun ini, yang dimana waktu kita ini berawal dari detik ke menit, menit ke hari, hari ke bulan, bulan ke tahun, dan tidak terasa 1446 sudah kita tinggalkan dan kita berada di tahun baru Islam 1447 Hijriah, yang walaupun cara memperingatinya tidak semeriah orang memperingati tahun baru Masehi, tapi yang jelas yang diharapkan dari perubahan tahun itu adalah kesempatan untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi apa yang telah kita lakukan selama 1 tahun itu. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Umar Ibnul Khattab. Hitunglah dirimu itu, perbuatanmu itu sebelum kamu dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita yakin bahwa pada dasarnya kita ini nanti semuanya akan dihisab, dihitung amal perbuatan kita. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jadi apapun perbuatan itu, sekecil apapun, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kesempatan memperingati tahun ini adalah untuk bermuhasabah, untuk mengevaluasi apunian yang sudah kita gawikan
selama 1 tahun ini dalam rangka kita ini diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi yang perlu kita evaluasi itu ibadah kita ini. Karena memang Allah menciptakan kita ini tidak ada lain tujuannya untuk kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang walaupun semuanya kita ini diberikan jatah hidup ini 24 jam, sama ndak kata yang lebih, ndak kata yang kurang, sama gitu ini diberikan waktu itu 24 jam. Ada orang membagi 24 itu 8 bagi 3. 8 jam untuk tidur, istirahat, 8 jam untuk bekerja, 8 jam untuk beribadah. Sah-sah saja untuk membagi itu, tapi bagaimana 24 jam itu semuanya bernilai ibadah di sisi Allah. Tidur 8 jam tadi itu mungkin ada yang lebih, ada yang kurang, itu kalau kita lakukan dengan semata-mata karena Allah, dia akan bernilai ibadah. Bekerja demikian juga. Bekerja kita di kantoran dimanapun 8 jam itu, kalau kita niatkan melangkah dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah, kemudian berniat untuk menafkahi keluarga, maka dia akan bernilai ibadah. Apalagi kalau kita memang akan fokus menggunakan 8 jam itu untuk beribadah. Tentu tidak akan sebanyak itu. Kalau kita hitung sholat itu paling berapa? Kalau kita menganggap ibadah itu hanya sholat misalnya, paling berapa? Zuhur, katakanlah rata-rata 5 menit. 5 kali 5, 25 menit. Masih banyak, itu jauh dari 8 jam. Maka dalam persoalan mengisi hidup ini, Nabi mengatakan, "I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Bekerjalah kamu, beramallah kamu tentang urusan dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Dan beramallah kamu, beribadahlah kamu tentang urusan dunia akhirat seolah-olah kamu akan mati besok. Jangan dibalik. Kalau dibalik urusan dunia seolah-olah akan mati besok, lesu gitu. Sudahlah, besok bakal mati juga. Ini betapa Nabi itu memberikan kesempatan untuk kita ini, bahwa memang kehidupan di akhirat yang akan kita tuju itu berawal dari dunia ini. Maka dalam kehidupan di dunia ini silahkan kita mencarinya seakan-akan kita ini akan hidup selama-lamanya, semangat gitu. Tapi giliran urusan akhirat, kita beribadah seolah-olah kita akan mati besok. Jadi kalau sholat itu, ya Allah, mungkin ini sholat aku yang terakhir, sehingga kita berusaha menempatkan sholat itu menjadi sholat yang khusyuk dan lain sebagainya. Nah, jadi sekalian, pergantian tahun ini bagi kita bukan ladas-ladas, tapi sejauh mana nian kita ini sudah melaksanakan ibadah ini sesuai dengan ketentuan Allah. Maka yang menjadi harapan kita dengan pergantian tahun itu adalah bagaimana tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Dan itulah orang-orang yang beruntung, kata Rasulullah. Kalau hari ini kita lebih baik dari tahun kemarin, itu kita tergolong orang-orang yang beruntung. Fahuwa rabihun. Tapi kalau hari ini, tahun ini kita sama dengan tahun kemarin, caklah itulah, rugi kita. Fahuwa khasirun, kita tergolong orang-orang yang merugi. Tak kata perubahan. Masih cak itulah kapan sholat, ya, baru ke masjid setelah lah sholat misalnya, yang penting sholat di masjid, itu salah. Artinya saya akan berusaha untuk tahun ini tidak seperti tahun kemarin. Yang lebih jahat itu adalah kalau tahun ini lebih jelek dari tahun kemarin. Bahwa mal'unun, kata Rasulullah, itu orang-orang yang terkutuk. Tentu kita yang hadir di majelis pagi hari ini adalah orang-orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah, hadir di majelis ilmu yang saya lihat tadi tidak satu pun ada yang keluar. Biasanya kalau di masjid itu kapan giliran tausiah mulai tinggal separuh, tapi luar biasa hari ini kami menyaksikan
Karena sudah sering melakukan ini termasuk yang luar biasa. Artinya ini satu kebiasaan yang baik. Nah, maka pengen menjadi orang-orang yang lebih baik dari tahun kemarin, apa yang harus kita lakukan? Supaya keinginan ini tercapai, terutama dalam urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita bertanya, apakah amal saya hari ini diterima oleh Allah? Ya mungkin selama ini itu juga haji, umroh, sedekah dan lain sebagainya. Apakah perbuatan itu memberikan pengaruh kepada kita dalam rangka terus mendekatkan diri kepada Allah? Nah, ini perlu dipertanyakan. Kenapa? Karena pada intinya karena Allah menciptakan kita ini sebagai orang-orang yang harus beribadah. Lalu apakah ibadah kita itu diterima atau tidak oleh Allah? Kita sering berdoa wa amalan maqbula. Kita sering berdoa minta rezeki, minta apapun yang mungkin dalam kehidupan kita itu belum tercapai. Mungkin itu belum tercapai karena ibadah kita belum sempurna. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin membagikan dua hal yang harus kita perhatikan kalau amal ibadah kita ini mau diterima oleh Allah. Jelas 24 jam itu adalah lahan kita untuk beribadah. Lahan kita untuk bercocok tanam yang akan kita tuai nantinya. Yang pertama yaitu kita harus senantiasa memperbaharui niat. Niat ini tidak boleh lepas dalam kehidupan kita ini. Kalaulah selama ini ngapo ibadah aku ini belum berpengaruh terhadap diri aku, padahal kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang-orang yang salat itu akan mampu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kok saya sering masih suka ngumpet, masih suka ngomongin orang, masih suka membenci orang, masih suka hal-hal yang tidak baik. Padahal Allah sudah mengatakan begitu. Mungkinkah firman Allah yang salah? Tidak. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang salah itu adalah bagaimana mungkin salat kita belum sempurna. Ngapa? Mungkin niatnya beda. Bukan karena Allah, karena sesuatu. Maka rumus dalam niat itu adalah niat yang baik harus diikuti dengan perbuatan yang baik, maka hasilnya sama dengan baik. Maka hasilnya sama dengan kebaikan. Jadi niat yang baik itu harus diawali dengan perbuatan yang baik. Maka ada hadis Nabi yang asbabul wurudnya itu, sebab turunnya itu karena peristiwa hijrah. Kita kan memperingati hari ini tahun baru Islam itu kan berdasarkan perhitungan hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam peristiwa hijrah itu ada hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan momen dia untuk kita ini selalu memperbaharui niat kita. Apa hadisnya? Mungkin kita sudah sering mendengar. Karena hadis ini kalau di beberapa ulama mengarang hadis, Mukhtarul Ahadis, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi itu ditempatkan di yang pertama yang mereka bahas. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila dunya yusibha, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu ila dunya yusibha, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya perbuatan itu hendaklah dengan niat, dan akan diterima amal perbuatan itu tergantung niatnya. Barang siapa yang berhijrah, barang siapa beramal karena Allah dan Rasulnya, maka fahijratuhu ilallah wa rasulih. Maka dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi waman kana hijratuhu ilad dunya yusibu, siapa yang hijrah berbuat itu karena urusan dunia, awim ra'atin yankihuha, atau ingin menikahi wanita,
fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka dia berbuat itu, itulah yang akan dia dapatkan. Jadi ceritanya waktu hijrah Nabi dulu, hijrah yang terakhir setelah sebelum-sebelumnya hijrah, karena hijrah itu bagian dari strategi dakwah. Ya, kalau kita ngajak uang tak galak, ya sudah tinggal ke ngajak yang lain, hijrah ke tempat yang lain. Sama dengan Rasulullah, ke situ ditolak, ke sini, bahkan di Taif itu beliau dilempari dengan kotoran onta, dilempari dengan batu, sampai beliau berdarah-darah, dan sampai malaikat Jibril itu emosi, oi Muhammad, kau doakan supaya mereka itu ditimpakan bukit-bukit ini. Tapi apa jawab Rasulullah? Allahumma hdi qaumi fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka, karena mereka berbuat demikian karena belum mendapatkan petunjuk dan pengetahuan tentang perjuangan. Ya. Jadi kembali kepada niat ini tergantung dengan niat kita. Tapi rumusnya adalah bahwa perbuatan yang baik harus diikuti dengan niat yang baik, harus diikuti dengan perbuatan yang baik. Yang kedua, niat yang baik diikuti dengan perbuatan yang tidak baik, maka hasilnya tidak baik, tidak akan mempengaruhi, tidak akan memberikan pahala kepada kita. Contohnya apa? Niat kita hari ini datang ke masjid ini ingin melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah, dan karena sudah diberitahukan ada ceramah, maka niat saya adalah ingin melaksanakan sholat subuh berjamaah dan mendengarkan ceramah. Tapi giliran dalam masjid ini justru dia tidak dengar ke ceramah, tidak khusyuk. Artinya niat tadi itu tidak diiringi dengan perbuatan yang semestinya kalau kita sholat, itu artinya sholat yang pada saat takbiratul ihram itu kita haram melakukan apapun sampai kita salam. Tapi ternyata dalam sholat kita tidak memperhatikan khusyuan kita. Karena apa? Kadang di sholat itu lintasan-lintasan itu luar biasa, Pak. Lintasan pekerjaan kita, lintasan beban hidup kita, kadang-kadang di waktu sholat itu numpuk. Numpuk kadang-kadang ya apalagi kalau imamnya lama baca itu, kadang-kadang kita tidak ada khusyuk dan ngikuti imam itu, malah merutuk, malah justru bahasa dasat latib itu apa yang ada di dinding itu dibaca galau. Karena udah katik gawi nunggu imam panjang tadi itu. Nah, artinya apa? Niat yang baik tadi itu karena tidak diikuti dengan perbuatan yang baik, yang benar-benar sholat khusyuk, kemudian pada saat ceramah benar-benar memperhatikan ustadznya ceramah, tapi dia tidak celang-celing, apalagi di balik itu semua dia datang ke situ karena ada snacknya misalnya. Karena ahad subuh itu kalau beberapa masjid aku perhatikan gitu, kesempatan kita untuk beramah tamah sehingga ada makan paginya, sarapan paginya, luar biasa. Nah, kalau itu yang dia lakukan, maka hasil dari perbuatannya itu tidak baik. Begitu juga sebaliknya, perbuatannya dia baik. Perbuatan dia baik. Perbuatan dia misalnya menghadiri majelis ilmu ini baik. Tapi niatnya apa? Kepengen diperhatikan. Kepengen dianggap dia itu rajin ke masjid. Kepengen dianggap dia itu orang-orang yang senantiasa senang dengan masjid. Jadi bukan lagi karena Allah. Memang dia hadir di majelis ilmu, tapi niatnya itu pengen diperhatikan orang. Istilahnya itu riya. Perbuatannya itu riya, ingin dilihat orang. Apalagi kalau dia seorang remaja, mungkin kebetulan calon mertuanya rajin supaya dinilai aku nih, tapi di sini tidak kata ya remaja. Nah, ini yang sedihnya kita hari ini Pak sekalian. Ini yo karena dianggap ke masjid itu yanglah tua-tua baik, lah pensiun baik, dan kita pengurus masjid kadang-kadang tidak berusaha untuk itu. Jadi kalau itu yang dia lakukan, maka hasilnya juga tidak akan baik, tidak akan mempengaruhi ibadah itu. Jadi antara perbuatan dia dengan niatnya itu bertabrakan. Nah, yang keempat ini yang jahatnya. Perbuatannya sudah jahat,
niatnya sudah jahat, perbuatannya sudah jahat. Ini apa yang digawikan oleh penjahat sebetulnya. Penjahat itu misalnya dia kalau bismillah aku hari ini nak berjudi. Kalau nak ngarakter kawan-kawan aku berpoya-poya bermaksiat, artinya niatnya sudah jahat, diikuti dengan perbuatan yang jahat, maka hasilnya bejat. Tentu dari 4 rumus niat ini adalah bagaimana kita ini berniat yang baik diikuti dengan perbuatan yang baik. Artinya amal itu diikuti dengan niat dan niat itu mengikuti amal. Jadi artinya antara niat dengan amal itu ibarat sisi mata uang tidak bisa dipisahkan. Kalau duit itu cuma sebelah baik, dak kati gambar sebelah tidak laku. Maka harus seimbang. Tadi jelas Rasulullah sudah mengatakan siapa yang hijrah karena Allah dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia hijrah karena urusan dunia dulu tuh waktu Nabi hijrah itu memang yang hijrah itu ada karena apa? Oh kalau hijrah ke Madinah itu peluang bisnis itu luar biasa. Sehingga dia datang ke situ bukan karena Allah Rasul tapi ingin bisnis. Dan yang satu lagi ternyata ada yang kebetulan ceweknya itu sudah duluan ke sana. Awi mura'atin yankihuha, dan dia hijrah itu karena nyusul calon istrinya yang sudah hijrah. Nah, jadi ini satu gambaran betapa persoalan niat ini sangat menentukan sekali amal ibadah kita. Lalu ada orang bertanya, Ustadz, kalau berniat haji itu, apalah berniat? Tapi apa yang kau gawikan? Ya sudah berniat baik. Salah. Sekarang ini kalau kita berniat haji tidak ikuti dengan perbuatan, tambah ada kepastian berangkat haji. Apa perbuatannya? Nabung. Mulai nabung, karena haji itu perlu ongkos, dan dengan nabung itu kita tahu porsi kita. Kalau kita sudah nabung, dapat kemudian sudah cukup untuk mendapatkan porsi, itu baru akan tahu, oh sekian tahun lagi, berarti tahun ini saya daftar dengan niat bismillahirrahmanirrahim menabung. Kemudian insya Allah beberapa bulan, kalau kita ada niat itu insya Allah ada, ikuti dengan perbuatan itu, ada jalannya. Karena untuk haji sekarang ini kalau kita daftar tahun ini itu baru bisa berangkat antara 48, 49 tahun 2048 sampai 50. Bahkan kalau di Sulawesi, Jakarta itu sampai 60 dan lain sebagainya. Tapi itu jangan kita hitung akal kita. Jangan ngitung akal kita, Ustaz, kalau walaupun aku mewujudkan antara amal dengan niat tadi itu harus dilakukan, tapi rasanya tidak mungkin lah. Jangan ngomong tidak mungkin. Kalau Allah berkehendak, kun fayakun. Banyak orang yang masih bujang lah berangkat haji, padahal dari kampung kebetulan mak-baknya meninggal. Nah, dan aturannya boleh sekarang ini diwakilkan kepada anaknya. Artinya jangan kita berpikir soal ibadah ini menurut matematik kita, tapi ukurlah menurut matematik Allah. Yang penting kita mewujudkan kepengen haji itu berniat karena Allah dan melaksanakan nabung tadi. Jangan beralasan, ya aku belum dipanggil Ustaz. Banyak orang sekarang belum dipanggil oleh Allah, padahal jauh sebelum Nabi Muhammad lahir itu Nabi Ibrahim sudah memanggil, wa azin bin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir min kulli fajjin amik. Wahai Ibrahim, serulah manusia itu untuk melaksanakan ibadah haji, maka engkau akan dapati mereka berbondong-bondong dari berbagai belahan dunia dalam keadaan mengendarai onta yang kurus dan berjalan kaki. Jadi tidak ada alasan kecuali bagi kita yang yakin bahwa kalau kita memperbaharui niat terus, insya Allah, kalau kita memiliki niat yang baik, seberat apapun itu akan menjadi enteng. Seberat apapun perbuatan, kalau kita sudah pasang niat, aku berazam kepada Allah, kalau orang bisa, kenapa saya tidak bisa? Insya Allah. Manjadda wajada, siapa sungguh-sungguh dia akan dapat, tergantung kesungguhan kita. Maka kesimpulannya adalah supaya amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu berniat apapun perbuatan itu harus dengan lillahi taala.
harus dengan lillahi ta'ala, tidak boleh haram kita beribadah itu lil yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam rangka untuk mewujudkan kita ini sebagai Abdullah, hamba Allah yang diciptakan untuk mengabdi kepadanya adalah kalau beribadah itu hendaklah dengan ilmu. Dengan ilmu. Ngapo kita beribadah selama ini rasanya belum diterima? Ya mungkin karena cara kita beribadah itu tidak sesuai dengan tuntunan syariah Islamiyah. Syari itu artinya jalan. Syari itu artinya jalan untuk kita menuju Allah dengan membawa amal soleh yang banyak. Kita ini kan dituntut untuk membawa amal yang soleh. Membawa amal yang soleh. Ya ayyuhallazina amanu wa aqimus shalah wa atuz zakah dan lain sebagainya. Jadi antara orang yang beriman dengan perbuatan amal soleh itu selalu Allah gandengkan. Jadi ciri orang yang beriman adalah senantiasa dia beramal amalan yang soleh. Amalan yang soleh itu supaya tidak salah. Jadi antara soleh dengan salah itu cuman lah dengan leh bae. Salah saleh. Jangan sampai kesalehan kita itu salah, maka perlu ilmu. Apapun kehidupan ini butuh dengan ilmu. Maka dalam persoalan ilmu ini Nabi mewajibkan kita, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib bagi lanang betino. Kenapa? Karena dia menjadi diterima atau tidaknya amal dia itu karena dengan ilmu. Kemudian saking ilmu itu penting, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Andai kata di mana pemakaman sini? Nah, Sungai Laca itu kita mati kaget masih ada kesempatan belajar. Itu maknanya itu. Tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang kubur. Jangan kita merasa, ayo Ustaz, aku ini tua rasanya kuat lagi belajar itu. Apalagi belajar Al-Quran. Kan banyak sekarang ini orang mau tua tapi masih alif tecogok itu tidak tahu itu huruf alif. Saking butuh huruf Al-Qurannya. Tapi dia merasa bahwa kalau belajar Al-Quran itu tidak mungkin. Oh, luar biasa, salah itu. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir, yang menjadi moto di teman-teman BKPRMI yang mengelola TKTPA itu adalah kalau kamu bersungguh-sungguh di dalam mempelajari Al-Quran itu maka Allah akan mudahkan. Kita ini tidak sungguh-sungguh baik. Tidak ada kesungguhan itu sehingga terasa sulit. Tapi kalau kita melibatkan Allah dengan janjinya tadi itu, siapa yang sungguh-sungguh sebetulnya dalam apapun, kesungguhan itu kalau muncul dari dalam diri kita, maka itu bagian dari usaha untuk dapat kita lakukan. Jadi belajar ilmu ini yang kadang-kadang kita ini, saya kemarin mendapatkan video singkat tentang banyak orang berdoa tapi mengkhianati doanya. Dia berdoa tapi khianat. Mungkin salah satu doa itu adalah Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu. Dia berdoa tambahkanlah aku ilmu tapi tidak pernah belajar. Jadi antara dia minta dengan Allah tambah ilmu tapi dia tidak pernah belajar. Dari mana bucunya nak dapat ilmu kalau tidak belajar langsung? Ya mungkin kita bukan orang-orang yang dulu dimasukkan oleh orang tua kita ke pesantren atau ke madrasah, yang sehingga ilmu agama itu masih banyak yang abu-abu, tidak jelas. Tapi semuanya itu bisa kita lakukan kalau ada kesungguhan kita. Jadi antara kita berdoa dengan tidak kita lakukan itu kan adalah perbuatan orang munafik. Artinya mengingkari antara yang kita ucapkan dengan perbuatan kita. Padahal Rasulullah mengatakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban fala takun khamisan. Jadi Nabi mengatakan jadilah kamu orang-orang yang alim
Arti yang alim itu yang mampu ngajar ke. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Jadi orang yang alim kalau baca, tapi kalau tidak baca au muta'alliman, atau orang-orang yang belajar. Termasuklah gerakan subuh ahad ini adalah kesempatan kita untuk belajar. Dari sholat Jumat, karena di situ akan ada pesan-pesan wasiat-wasiat untuk orang-orang yang hadir waktu itu, terutama untuk mengingat Allah dan hari kiamat, maka diupayakan itu supaya orang mengikutinya. Termasuklah kenapa saking pentingnya khutbah itu, ibu-ibu pun walaupun dalam keadaan haid di Idul Adha, Idul Fitri itu dianjurkan untuk datang kalau pelaksananya di lapangan. Untuk apa? Untuk mendengarkan pesan-pesan dari khatib tentang kehidupan ini, ilmu artinya. Kenapa? Karena kita yakin bahwa selamanya kita ini tidak pernah belajar ilmu itu secara langsung. Itulah kesempatan untuk kita mendapatkan ilmu melalui khutbah Jumat, melalui kegiatan subuh itu. Kenapa? Karena apa? Karena prinsipnya kalau ilmu itu datang kepada kita, itu bagian dari mengundang pintu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah ada seorang Yahudi yang ingin masuk Islam tapi masih kepengen berbuat maksiat. Ya Rasul, ya Muhammad, saya pengen masuk Islam. Tapi terus terang saya ini pemabok, penzina, pencuri, dan itu tidak saya akan tinggalkan. Saya masuk Islam, tapi perbuatan-perbuatan itu akan tetap saya lakukan. Tidak apa-apa kata Nabi. Nabi tidak ada marah, Pak. Wong ini malah kena masuk Islam, tapi gawe-gawe yang buruk tetap. Tapi Nabi tetap. Tapi satu aku minta kepada engkau, jangan suka bohong. La takzib. Jawaban daripada siddiq, artinya harus benar, jujur. Wah, kecil kata Yahudi tadi. Tapi apa yang terjadi pada saat dia kepengen mabuk, tapi dia ingat dengan pertanyaan, dengan syarat kepada Rasulullah tidak akan bohong. Kemudian hari itu dia bertemu dengan Rasulullah, ya Rasulullah, ya Yahudi, apakah hari ini kau mabuk? Kalau aku jawab tidak, padahal aku mabuk. Tapi kalau aku jawab jujur, dah baca nak jawabnya. Memang aku mabuk ni kan, akhirnya tak jadi. Begitulah setiap kali dia mau berbuat kejahatan, ingat dengan pesan Rasulullah, jangan engkau bohong. Artinya kalimat satu itu saja, itu bagian dari membuka pintu hidayah dari Allah. Maka jangan kita merasa hari ini, Ustaz belajar itu tidak mungkin lagi. Tapi Nabi mengatakan au muta'alliman au mustami'an. Kalau kita tidak sanggup nak datang ke sini, jadilah orang yang pendengar. Mungkin tidak baca nak ke masjidnya, nak langsung dengar. Tapi karena di sini kebetulan ada mic-nya, maka bisa kita mendengar di rumah. Karena itu bagian dari tuntunan Rasulullah au mustami'an. Walaupun mungkin kadang-kadang istilahnya itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, masih lumayan Pak. Minimal tai kuping kita bersih. Tapi kalau sudah mantol, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, tidak masuk lagi. Ayah pudio ceramah wong itu ngoceh bae. Nah, itu sudah termasuk yang Allah sudah kunci hatinya, sudah kunci pendengarannya. Aku dah sanggup menjadi pendengar, tapi aku senang. Pokoknya kapan ada majelis, walaupun aku dah hadir, aku senang. Tidak nak ngeruti wong, tidak nak cerudian. Pokoknya laju-laju senang. Itu bagian dari dianjurkan oleh Rasulullah. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Dia belajar rida, dia ngajar rida, dia belajar rida, dia cinta rida, dia tidak dengar rida. Semuanya tidak dia lakukan. Maka wala takun khamisan. Jadi ilmu itu sangat penting Bapak sekalian. Dan jangan pernah bosan kita ini dengan belajar ilmu. Jangan kita melihat orang yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Karena kalau kita milih-milih, karena kebetulan aku nih dari dulu agen penceramah, artinya kalau dari Jakarta, dari apa itu dulu sering kita bergabung dengan Pertamina segala macam itu kadang-kadang wong ini minta ceramah itu lucu tak dia tuh. Nak lucunya itu, ya Allah, apa yang didapatkan dengan lucu itu aku yakin tidak dapat. Kapan ditanya apa dia, pokoknya seru,
dari awal sampai akhir full ketawa terus. Nah, berarti pelawak itu bukan penceramah. Artinya apa? Kadang-kadang seperti itu. Padahal apapun sebetulnya yang akan disampaikan oleh penceramah itu jangan kita melihat uangnya dulu, tapi ambil itu. Katakanlah dia masih kurang, masih apa, tapi ya namanya manusia tidak ada yang sempurna. Yang jelas kita ini tidak boleh lepas, apalagi sekarang ini alhamdulillah dengan teknologi canggih ini melalui YouTube, TikTok, Facebook segala macam itu ada galau media untuk kita mendapatkan ilmu. Pokoknya dua, ilmu agama bisa dapat, ilmu yang lain juga luar biasa banyaknya yang akan memudaratkan kita. Tapi kita harus menjadikan tadi landasan kita adalah niat. Niat itu harus diiringi dengan perbuatan yang baik. Jadi kalau belajar dengan YouTube, dengan TikTok itu tuh sekedar untuk kita nambah wawasan baik tapi tidak menerima butuh-butuh, itu boleh-boleh saja karena belum tentu kita juga paham, mungkin bertentangan dengan ilmu yang selama ini kita dapat. Nah, ini perlu tetap harus mengaji secara langsung dan bertanya langsung kira-kira ini apa. Nah, inilah artinya Bapak sekalian, karena kita ini momentum tahun baru, kita jadikan untuk mengevaluasi apa perbuatan kita selama ini, ibadah kita, dan mungkin pertanyaannya ngapu aku selama ini lama ini dalam soal ibadah ini, tapi belum mempengaruhi perilaku aku sehari-hari. Jadi kuncinya adalah mungkin dua ini, kita beribadah tidak niat karena Allah, kemudian kita beribadah tidak dengan ilmu yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mensemangati tahun baru 1447 Hijrah ini ingin lebih baik dari tahun kemarin dengan dua hal ini. Saya kira tidak terlalu berat untuk selalu menggandengkan antara kita ini dengan senantiasa melibatkan Allah. Karena tatkala kita berniat itu berarti kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita melibatkan Allah, maka Allah pun akan bersama kita. Tapi kalau kita tidak melibatkan Allah, menganggap aku ini yang pinter, yang dewek, yang calak dewek, maka biasanya itu akan membawa masalah kita ke depannya. Barangkali ini yang dapat kami sampaikan. Sudah pukul 6 tepat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.